Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sungguh segala puji itu hanya milik Allah. Kita senantiasa memuja dan memujinya. Meminta pertolongan juga hanya kepada Allah. Memohon ampun atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang hampir tidak pernah berhenti kita lakukan. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan perkara-perkara yang buruk. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Jadi kemarin hari Rebu itu dikenal dengan Rebu apa? Rebu Wekasan. Diyakini bahwa Rebu itu tempat turunnya bala. Sebenarnya yang menyebabkan bala turun itu adalah dosa. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal kita. Berkaitan dengan Rebu Wekasan, Rasulullah SAW mengatakan la safar. Enggak ada keyakinan sial dengan bulan Safar itu enggak benar. Semua bulan adalah bulan kebaikan. Hanya saja sebagian bulan itu lebih baik dari bulan yang lainnya. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkan. Kita ini perlu bersyukur sama Allah bisa hadir di masjid ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah kita ajak, yang sudah kita seru, kita dakwain, kita doakan, tapi sampai hari ini dia belum dapat melangkahkan kakinya ke rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan sebaliknya siapa yang disesatkan maka tiada satupun yang dapat berbagi petunjuk dengan dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama minta maaf atas sporan jemaah, atas jadwal yang berubah-berubah. Jadi kemarin ana vaksin ya. Vaksin yang kedua, vaksin Moderna, nggak dalam bayangan ana. Tadi malam itu panas badan. Maghrib ana sudah minum paracetamol. Jam 12:30 malam itu bangun, nggak bisa tidur udah. Badan itu ngeronyo ya. Allahu Akbar. Ana kasih satu lagi subuh agak enakan. Ana mau ana batalkan tapi subhanallah ana telepon Naim nggak diangkat. Coba diangkat tadi ambus tak ada tengah patokan gitu dah. Tapi tak diangkat, terus Naim yang telepon, akhirnya tak nyaman gitu mau batalkan. Tapi alhamdulillah, semoga itu jadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita semua jemaah. Ahibati fillah, kita mau bicara tentang rezeki yang menjadi, kalau minum pakai tangan yang bagus. Nah, rezeki ini menjadi kegalauan buat banyak manusia. Ya, kita semua bekerja dalam rangka mencukupi biaya hidup. Yang belum nikah kepingin segera nikah, tapi harus endi pese, mafi fulus,
Siapa yang mau zuatkan jemaah? Walaupun di masa pandemi ini sebagai pelajaran nyata bahwa ternyata walimah itu nggak butuh fulus banyak. Sampai sempat ketika pemerintah melarang di awal-awal itu walimah di gedung nggak boleh, akhirnya di rumah hanya 30 orang, Masya Allah. Kalau satu orang ngabi saya ketebu 1,5 juta, alhamdulillah 1,5 juta. Enggak, petok seket jemaah. Tok seket di harim sudah jemaah. Masya Allah. Iya, ini sesuatu yang sebenarnya mudah, tapi kita yang merepotkan diri kita. Yang pernikahan itu harus di gedung, yang pernikahan itu harus nyewa kuade, yang biaya riasnya berapa rias patokannya. Bodoh saya sampai 15 juta. Itu masuk kamar langsung dihapus semua bin. Subhanallah. Tapi alhamdulillah ada banyak pelajaran dan semoga kita menjadi orang-orang yang dapat mengambil pelajaran. Karena ada orang dikasih pelajaran pakun bahi. Nasallallahu as-salamah. Ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang nggak manfaat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ahibati fillah. Bicara rizki. Dulu ada istilah. Yang istilah ini istilah yang sangat buruk sekali dan sepertinya salah satu hasil pemikiran iblis yang mengatakan cari yang haram aja susah, nyari saya haram susah aja mah. Yang haram susah, apalagi yang halal. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu ungkapan yang menunjukkan keputusasaan dia dan buruk sangkanya dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian orang itu berpikir kalau saya Islamnya Islam beneran repot nyari rezeki. Ini tak oleh, itu tak oleh. Tapi kalau kita ya menutup mata satu, insya Allah banyak rezeki. Nah, ini juga pandangan yang keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Ruhul Qudus, yakni Jibril alaihissalam, itu menghembuskan di hatiku, di jiwaku. Apa katanya? Lan tamuta nafsun. Enggak akan mati. Kita enggak bakalan mati. Siapapun tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha. Sampai rizkinya itu sempurna. Jadi nggak ada ceritanya orang mati ternyata dia masih punya rizki di dunia, nggak ada. Orang semua yang mati rizkinya sudah habis. Makanya subhanallah kadang-kala kita melihat ada orang yang sakit parah jemaah, opnam, nggak sadar, tahu-tahu sadar, sehat, keluarganya bahagia sekali karena aban sehat. Kayaknya kata dokter insya Allah bisa pulang besok udah kata dia. Itu anaknya datang semua ke rumah sakit tanya abah kepingin apa abah? Bu abah jitron ya KS teh. Iya dah bismillah beri aki. Minum es teh mate. Ada rizki yang belum dia minum. Ada rizki yang belum masuk ke perut dia. Yang mau tidak mau dia harus bangun dulu dari sakitnya untuk menyelesaikan rizkinya. Subhanallah. Karena Allah berjanji nggak akan orang itu mati kecuali rizkinya udah selesai. Wa ajmilu fit talab. Kata Nabi SAW, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dalam mencari rizki dan carilah rizki dengan cara yang baik. Ya perlu belajar berarti kita. Kalau bicara cari rezeki dengan cara yang baik beremajaran Ustaz. Sedangkan ya
yang kuliah ekonomi selalu diajarin bagaimana dengan modal terkecil mendapatkan keuntungan terbesar, dengan tenaga yang sedikit mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Kadangkala lupa dengan halal haram. Maka Nabi SAW mengatakan wa ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'u ar-rizq. Ada penyakit istibta'. Istibta' ini mak tak kisoki saya, mak Roma sampai sekarang tak teti. Jadi merasa ada yang lambat gitu rezekinya. Sohibnya sudah sukses, sohibnya berhasil, mak saya enggak gitu loh. Perasaan ini kadangkala menyebabkan orang itu ala an tatlubuhu fi ghairi ta'atillah. Akhirnya orang ini salah jalan. Gara-gara penyakit itu dia melakukan riba. Ini karena istibta' tadi, merasa lambat gitu loh. Ustaz, montak ngakui riba tak bisa di Roma Ustaz. Itu ada dalam bayangan orang. Tak bisa Ustaz. Tak kira saya di sepeda motor montak riba. Oh, berarti orang-orang kapi riba itu. Pada kapi saya Ustaz. Jadi kadang-kala sebagian orang itu berpikir seperti itu. Maka kata Nabi SAW, jangan sampai kena penyakit itu. Akhirnya kita salah jalan lagi. Fama indallah la yu'khad illa bi ta'atihi. Yang di sisi Allah itu tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Jadi ahibati fillah, bicara ekonomi, bicara rizki, kita tahu bahwasanya saya beri rezeki ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan tempat kerja kita. Dan pandemi ini juga membuktikan berapa juta orang yang di PHK. Ternyata audit ya mah. Kalau pikiran kita PHK mati langsung, tandi rezeki. Enggak. Yang ngasih rezeki bukan tempat dia kerja, bukan perusahaan itu. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah pemberi rezeki. Dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di mana rezeki kita? Di atas sana jemaah. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian? Ahibati fillah, kita tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Enggak. Ada banyak semut yang hidup bersama kita. Siapa saya beri rezeki jemaah? Kabilis itu jemaah. Mak ben laku saya acolon entah ke mana aja ini. Pada rezeki itu. Kita lihat burung yang berterbangan. Tiap hari kita lihat. Apakah pemerintah daerah Situbondo ngurusin itu burung? Sebagian orang tidak diurusin. Apalagi burung. Ya, coba cukup saya beda Tasik. Siapa saya beri ngakan? Apa departemen perikanan berlaku entar kata saya beri ngakan? Cukup. Saya beda mengabi cukup Tasik. Bagaimana mereka terus mengeksploitasi. Pernahkah orang-orang berpikir siapa yang ngasih rezeki sama ikan-ikan ini? Allah Rabbul Alamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya yang jamin itu Allah rezeki. Maka agama kita hadir bukan untuk mempersulit cara mencari rizki. Agama kita datang dengan kemudahan. Inna hadzal din yusr. Agama ini mudah, benar-benar mudah kata Nabi SAW. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Kata Allah, Dia tidak menjadikan kesulitan dalam beragama ini. Subhanallah, tidak ada. Kalau kita membandingkan yang halal sama yang haram, selalu lebih banyak yang halal. Cobalah entar ke pasar, siapa kasih fulus 1 juta, belikan 10 barang haram di pasar patokan sini.
Kira-kira dia datang bawa berapa barang yang haram? Apa yang ada di pasar saya haram jemaah? Babi mungkin? Tidak ada. Tak ada babi. Terus darah dede. Lambuk waktu saya mondok itu. Entar ke pasar benda besar. Yang nama nak kena pondok pas aburung. Beda hati jemaah. Beda hati jangan. Saya enggak itu benar hati itu. Subhanallah. Itu satu. Terus apa lagi jemaah? Khamar mungkin. Ya. Terus apa lagi? Sulit kita cari barang haram. Sulit. Coba. Tapi saya haram ini banyak pesen Ustaz. Ingat sabu-sabu. Sabu-sabu ini 1 gram berapa? Lebih larang dari emas kan jemaah. Nah, disinilah godaannya manusia. Pada hakikatnya yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Karena hukum asalnya segala sesuatu itu halal kecuali yang ada dalil yang mengharamkan. Dan kita tahu doa yang sering dibaca Nabi SAW. Apa doanya jemaah? Yang sering dibaca Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Islam ini bukan hanya berbicara kebahagiaan di akhirat, berbicara surga nanti, bicara kebahagiaan di dunia juga. Bahkan doanya beliau sebelum minta surga, sebelum minta diselamatkan dari api neraka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita lihat doa ini mengandung 3 unsur. 2/3 akhirat, 1/3 dunia. Tapi secara realita, apakah 2/3 waktu kita buat akhirat kita, yang 1/3 buat dunia, atau semuanya buat dunia, mun bede bekto, baru urusan akhirat. Kayak kajian, insya Allah kalau ada waktu saya mau datang kajian. Bos itu tandi bekto, boh fulus Ustaz, nare fulus. Ya hibati fillah. Dan bicara rizki pula sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir sudah ditentukan sama Allah. Maka bagaimana kita bingung jemaah? Tatkala rizkinya sudah ditentukan. Ketika umur kita 120 hari. Iya, 4 bulan. Allah kirim malaikat untuk menulis. Apa yang ditulis? Rizkinya, ajalnya. Yang ketiga, syaqiyun aw sa'id. Dia termasuk orang yang berbahagia atau orang yang menderita dan sengsara hidupnya. Dulu orang jahiliyah itu kadangkala membunuh anaknya. Karena apa? Karena takut anaknya makan sama orang tuanya. Orang tua kadang-kala mikir, ana Ustaz, ana ini dimakan sendiri aja nggak cukup Ustaz. Berema mun endi anak. Kan orang berpikir berema saya ini akan sipi tak cukup Ustaz. Makanya orang-orang jahiliyah dulu membunuh anaknya. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Au khasyata imlaq dalam ayat lainnya. Jangan kalian bunuh anak kalian karena kelaparan. Jangan pula karena khawatir kelaparan. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ketika bicara khawatir kelaparan, Allah katakan kami yang kasih rizki sama anak-anak kalian. Bukan kalian yang kasih rizki sama anak-anak kalian. Kami, kata Allah Azza wa Jalla. Dan kalian pun makan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Maka subhanallah, bicara rizki ini di dalam hadis Nabi SAW mengatakan lau anna ibna Adam haraba min rizki kama yahrubu minal maut
la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Andai kata manusia ini lari dari rizkinya seperti larinya dia dari kematian, kita akan takut bi mati. Kalau ada orang yang lari dari rizkinya sebagaimana lari dari kematian, maka rizkinya akan mendapati dia sebagaimana kematian akan mendapati dia. Subhanallah, orang Islam itu seharusnya hidupnya tenang. Bicara bagaimana cara mencari rizki. Bismillah. Jemaah, ada sebuah kitab kecil ya, karya Syekh Dr. Fadl Ilahi Zahir dengan judul Mafatihur Rizqi fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, tentang kunci-kunci rizki dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan kita berpikiran rizki itu karena kita bekerja. Mon ta'alako ta'oleh. Rizki itu ada dua. Rizki yang mencari kita dan rizki yang kita cari. Rizki yang mencari kita contohnya apa? Dia saya telepon. Kak Abbas, Masya Allah. Bas, saya transfer 50 juta hadiah, Masya Allah. Kan tak esare itu jemaah. Hadiah itu ada yang nyari hadiah jemaah. Tahu-tahu kita di rumah ada yang naruh roti. Assalamualaikum. Subhanallah jemaah. Anak kalau inget ini ya, kemarin hari apa? Ada yang ketuk rumah jam 2 siang. Anak capek, nggak bisa bangun. Aduh, nggak tahulah siapalah. Subhanallah, pas mau sholat asar ada roti digantung di pintu. Nggak ada yang ngambil jemaah. Arti kalau rizki kita akan sampai. Jadi ada rizki yang mencari kita. Enggak warisan. Dicari apa mencari warisan jemaah? Mak tak temate abah ini ya. Ada ceretan. Bicara, tahu-tahu anaknya mati duluan sebelum bapaknya. Banyak kayak gitu kita lihat. Yang dia berharap pembagian rezeki tapi ternyata dia mati duluan. Jadi ada rezeki yang memang kita nggak bisa mencarinya. Dicari sama rezeki itu. Ada rezeki yang diusahakan. Tapi ada beberapa cara mencari rezeki selain usaha. Usaha kita diperintahkan nama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kita diperintahkan untuk berjalan di muka bumi ini, keluar dari rumah, alako, kerja apa aja. Kita diperintahkan sama Allah. Bahkan selesai salat Jumat, apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai Jumatan ngapain? Tetap duduk di masjid, awirit sampai lakuna? Enggak, kata Allah. Silahkan kalian keluar dari masjid. Silahkan. Nganu apa? Wabtaghu min fadli, mencari karunia Allah. Tadi ada rezeki yang harus diusahakan. Alako orang itu. Wadhkurullaha katsiran. Tapi jangan lupa, kalian harus sering ingat sama Allah. Memperbanyak zikrullah agar kalian beruntung. Baik. Di sini disebutkan ada 10 kunci rizki. Atau ana tambahkan 11. Yang pertama, istighfar dan tobat. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Yang keempat, konsentrasi ibadah, fokus ibadah buat Allah. Yang kelima, berangkat haji dan umrah.
terus berangkat haji dan umrah. Kemudian yang keenam, silaturahim. Yang ketujuh, berinfak, bersedekah. Yang kedelapan, berinfak atau membiayai para penuntut ilmu. Membiayai, memberikan beasiswa kepada para penuntut ilmu agama. Yang kesembilan, berbuat baik kepada orang lain, khususnya orang-orang yang lemah. Yang kesepuluh, beliau menyebutkan hijrah di jalan Allah Jalla Jalaluh. Dan yang ke-11, berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Entah apakah kita bisa membahas semuanya, kita lihat waktunya. Yang pertama, kalau bicara istighfar dan bertobat. Apa artinya istighfar? Memohon ampun, bertobat kepada Allah. Kalau istighfar itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bertobat itu ada syaratnya. Apa syaratnya tobat? Bukan sekedar ucapan, tapi harus ada penyesalan atas dosa yang dilakukan. Setelah menyesali perbuatan dosa itu, syarat yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu. Karena ada orang meninggalkan perbuatan dosa bukan karena menyesal, tapi karena pandemi, karena takut bi corona. Iya, na'udzubillah. Seperti pelacur-pelacur itu di masa pandemi ambu jemaah. Apakah karena bertobat? Bukan, karena takut bi corona. Iya, sebagian orang seperti itu. Maka kita perlu fahami, orang yang meninggalkan dosa belum tentu bertobat. Belum tentu. Boleh jadi dia meninggalkan dosa itu ya karena ada sebab lainnya. Kalau bicara tobat, dia menyesali, kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi, bukan tidak mengulangi. Karena ada orang berbuat dosa, ana sudah tobat Ustaz, tapi nanti berapa waktu boleh Ustaz, ana tobat lagi. Kalau tobat yang pertama benar, syarat dan ketentuannya terpenuhi, insya Allah diterima tobatnya sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia nanti ngulangin lagi. Ada satu syarat tambahan. Kalau yang kita lakukan adalah sebuah kezaliman, dosanya itu kezaliman kepada orang lain, maka kita perlu minta maaf sama orang itu. Minta dihalalkan. Lambuk saya akan kuringan tak majer pas SMA. Kan beda nak kanak. Karena merasa undak dua lambuk Ustaz. Itu jahiliyah Ustaz. Bah iya, bertobat itu harus, kalau kita mengambil hak orang lain, maka kita perlu kembalikan hak orang lain itu. Atau kita minta maaf, dihalalkan. Jangan pernah berpikir, sudah, anak kan sudah tobat. Syarat tobatnya ada tambahannya. Engkau perlu minta maaf sama orang itu. Dulu anak waktu SMA itu jagoan Ustaz. Ada yang biasanya malakin sohibnya, mari, lulus. Terus dia bertobat. Berarti dia punya kesalahan kepada orang-orang yang dia zalimi. Syaratnya dia perlu minta maaf sama orang itu. Ahibati fillah, secara umum sebenarnya istighfar itu mengandung keinginan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari, kita hari ini berapa kali istighfar? Hari ini coba hitung. Mari sapu telo kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mari Jumatan telo kali. Mari Asar telo kali. Kare Maghrib Isya berarti berapa kali? 15 kali.
dan merasa alhamdulillah anak istighfar terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu ila Allah fil yawm akthar min 70 marrah." Wahai umat manusia, kalian bertobatlah, beristighfarlah, minta ampun sama Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya aku dalam sehari istighfar dan tobatku itu lebih 70 kali. Itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai ceritanya Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, dia mengatakan, "Inni la'uddu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid." Aku tuh menghitung satu majlis Nabi duduk, beliau mengatakan, "Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." 100 marrah, 100 kali. Jadi kadang-kala Nabi duduk itu kalau nggak ngomong, ngapain beliau? Beliau istighfar 100 kali. Ini sekali duduk alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana istighfar menjadi pintu rizki atau kunci pembuka rizki. Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat Nuh. Jadi Nabi Nuh ketika berdakwah ada yang namanya targhib wa tarhib. Bagaimana memotivasi orang itu untuk kembali kepada Allah dengan memberikan janji-janji yang indah. Dan dengan memberikan peringatan. Di antara yang diucapkan oleh Nabi Nuh, ya Allah jemaah, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah jemaah? 950 tahun. Itu dakwahnya, bukan umurnya. Itu dakwahnya. Berapa orang yang masuk Islam dari umatnya Nabi Nuh? Berapa jemaah? Naam. Kata Allah, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." 950 tahun tidak beriman kepadanya kecuali qalil, sedikit ya. Ibnu Abbas menyebutkan 80 orang cuma. 80 orang. Kalau tiap tahun dapat satu orang, seharusnya 950 orang. Ini 950 tahun dapatnya 80 orang. Tiap berapa tahun nambah satu orang saja? 15 tahun kira-kira. Allahu Akbar. Di antara yang Nabi Nuh katakan kepada mereka di surat Nuh ayat 10 sampai 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada mereka, wahai Rabbku, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Allah itu Maha Pengampun. Allahu Akbar. Iya. Di antara nama Allah itu Ghaffar, Ghafur, Ghafiridz dzamb wa Qabilit taub. Wallahi kalau kita datang menjumpai Allah dengan sepenuh bumi ini dosa, lalu kita minta ampun, diampuni enggak sama Allah Azza wa Jalla? Diampuni. Maka Nabi Nuh berusaha untuk menyentuh hati orang-orang yang sudah ratusan tahun menolak dakwahnya. Kalian minta ampun, Allah ampuni dosa kalian. Bagaimana Amr bin As ketika dia masuk Islam? Amr bin As ini termasuk tokoh yang menghambat jalannya dakwah sebelum dia masuk Islam. Sampai ketika sahabat Nabi hijrah ke Habasyah, Amr bin As datang ke Najasyi. Dia meminta kepada Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang muslimin ke Mekah. Itu Amr bin As. Sampai seperti itu jahat. Ketika dia masuk Islam, dia mengatakan kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam tapi punya syarat." Apa syaratmu? Syaratku Allah ampuni yang telah berlalu. Subhanallah. Takut Amr bin As. Mun saya masuk Islam, dosa saya pak gune catet saya lambok. Ya dia tahu dia punya dosa besar gitu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Awa alimta ya Amr annal Islam yajubbu ma qablah wa taubata tajubbu ma qablah." Amr, engkau tahu enggak Islam itu menghapuskan yang dulu,
Jadi nol ketika engkau masuk Islam. Dan taubat itu menghapuskan yang telah lalu. Kemudian kata Nabi Nuh, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan yang terus-terusan dan bermanfaat buat kalian. Itu kalau kita banyak istighfar, Allah kirimkan air hujan. Situ Bondo ini termasuk yang jarang hujan. Sebagian kita Ustaz, memang daerahnya jarang hujan. Yang punya situ Bondo siapa? Allah Jalla Jalaluh. Allah yang mengatur rezeki itu. Minta sama Allah dengan istighfar, Allah kirimkan air hujan. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Bukan cuma air hujan, Allah akan limpahkan kepada kalian harta. Dengan istighfar, Allah akan tambahin harta kalian dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah akan buatkan buat kalian taman-taman, kebun-kebun, sungai-sungai. Itu janji Allah Azza wa Jal. Wallah la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ahibati fillah, disebutkan bahwa Umar bin Khattab, ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, Umar ini minta hujan. Falam yazid 'ala al-istighfar hatta raja. Apa yang dilakukan Umar? Dari mulai keluar rumahnya sampai dia ke tempat sholat istisqa, yang dilakukan Umar cuma istighfar. Astaghfirullah, 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 terus. Faqila lahu ma sami'nak istaqait. Kok kami tidak mendengar engkau minta hujan? Kami enggak mendengar engkau minta hujan. Minta apa Umar? Minta ampun, bukan minta hujan. Faqala talabtul ghaith bimajadihi sama allati yustanzal bihi al-qatar. Aku meminta hujan dengan bintang-bintang langit atau pembuka-pembuka pintu langit yang dengannya diturunkan hujan. Lalu Umar membaca firman Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan yang berlimpah buat kalian. Ketika terjadi kebakaran hutan, banyak manusia berpikir bagaimana mematikan api tersebut dengan cara, Masya Allah, anak ingat di Riau itu pemerintah itu bikin parit jemaah. Jadi supaya apinya ini tidak nyambung gitu loh jemaah, tidak membakar hutan. Akhirnya dibikin parit. Kalau ada air kan tidak bisa api itu. Allah kirimkan angin, apinya dibawa angin. Entara kemana? Ada yang bikin hujan buatan. Pakai apa? Pakai pesawat, pakai helikopter ya, atau garam atau apa kata mereka yang di awan itu. Masya Allah, dente beda angin. Awannya pergi ke tempat lain, hujannya bukan di situ, tempat lain. Kita harus sadar, Allah huwa Razzaq. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menurunkan hujan. Nah, itu Umar bin Khattab. Bagaimana dia beristighfar ketika dia minta hujan. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan cerita dari Ibn Sabih bahwa ada seorang yang mengeluh kepada Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Dia mengeluh kemarau panjang. Faqala lahu istaghfirillah. Kau minta ampun sama Allah. Mengeluh kenapa? Kemarau, disuruh minta ampun. Wa syaka akhar ilahil faqr. Satu lagi ngomong, aku nih miskin, sulit hidupku.
ekonominya benar-benar berat. Apa kata Hasan Basri? Istaghfirillah. Datang lagi satu orang mengatakan kepada Hasan Basri, Ud'ullah ayyarzuqani waladan. Doakan, mohonkan sama Allah agar Allah memberikan anak kepada aku. Faqala lahu istaghfirillah. Kata Hasan Basri, istaghfirillah. Mohon ampun sama Allah. Yang terakhir datang mengatakan, kebunku ini kekurangan air. Jadi pohon-pohon udah mulai mati, layu. Istaghfirillah, engkau minta ampun sama Allah. Akhirnya orang-orang mengatakan, gimana engkau? Orang-orang mengeluh dengan problematika yang beragam, jawabanmu cuma satu, istaghfirillah. Maka pizro istighfar. Faqala ma qultu min indi syai'an. Aku menyampaikan itu bukan karena pendapatku. Innallaha ta'ala yaqul fi surati Nuh. Kata Hasan Basri, Allah berfirman di surat Nuh, ayat yang tadi kita baca. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Jadi ahibati fillah, buat teman-teman nih, buat kawan-kawan yang di PHK, yang kesulitan cari pekerjaan, kita tuh apa mindsetnya, ingin kerja sama orang. Makanya kenapa pendaftaran pegawai negeri itu ramai coba. Apakah sampai hari ini dibuka pendaftaran jadi pengusaha? Ada pendaftaran jadi pengusaha? Nggak ada. Karena pintu untuk jadi pengusaha nggak pernah ditutup. Tapi orang pakun terus jadi pegawai. Kalau antum mengeluhkan nggak diterima kerja, lamaran ditolak, banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi rezeki antum bukan jadi pegawai, jadi pengusaha. Berapa banyak cerita jemaah, banyak cerita. Seorang yang ya dia mau bekerja di sebuah perusahaan jadi cleaning service. Setelah interview ditanya emailnya mana, tandi email kan dia. Boh, tandi email tak bisa saya terima. Akhirnya tidak diterima dia. Karena tidak diterima, dia akhirnya jualan tomat. Cerita ini banyak cerita sebenarnya. Jadi di antara ini orang jualan tomat, aleng-leng ke perumahan, sampai dia bisa punya gerobak, sampai dia punya mobil, sampai sukses dia jualan tomat. Karena sudah besar usahanya, dia ya harus urusan sama bank ini itu, taruh fulus apa macam-macam, sudah asuransi. Ketika dia lagi urusan administrasi itu, ditanya lagi, Bapak emailnya mana? Nggak punya email, kata dia. Kata pegawai banknya mengatakan, Bapak ini nggak punya email, bisa sukses seperti ini. Gimana kalau punya email? Kata dia. Cleaning service, saya kalau punya email. Lambat itu cleaning service. Gara-gara tak di email, usaha. Kalau punya email jadi cleaning service sudah. Makanya kita kadang-kala jangan jangan terpaku di satu titik. Anda harus terima di sini gitu. Loh, Anda mungkin rezekimu bukan di sana, jamaah. Allah subhanallah, betapa banyak Allah berbagi rezeki dengan cara yang macam-macam. Makanya kalau di Indonesia ada orang mati kelaparan, bingung gitu nih, jamaah. Lautan begitu luasnya. Orang tinggal ke laut mancing oleh cukup. Cuma orang kan males, nggak mau capek. Maunya yang duduk pagi hari, pakai baju rapi, berangkat, dilihat sama tetangga-tetangganya, entera kemana? Alakoh saya. Dia bangga dengan hal itu. Maka apapun usaha yang kau lakukan, ketika mendapati kesulitan, perbanyak istighfar. Bukan hanya suaminya yang istighfar, sampaikan kepada istrinya, pabennya istighfar. Sampaikan kepada anak-anaknya, pabennya istighfar.
Abah ini cuma alako. Apa lakon aja ke toko. Wallahi nama orang jaga toko jemaah. Kadang kala ada yang datang, ada yang nggak datang. Ada cerita kawan, masya Allah, dari pagi dia itu jemaah buka tokonya. Dia punya usaha ngepres ya, ngepres pelek-pelek yang apa? Yang ketabrak apa gitu ya. Dia cerita sama Ustaz, ana nunggu dari pagi Ustaz. Biasanya jam 5 ana tutup Ustaz. Tidak ada orang datang Ustaz. Jam 5 itu ana mau tutup, datang orang. Bisa ngepres kata dia. Apa ana ngomong, sampean sing tak enteni. Dia nunggu rezeki datang jemaah. Apa yang bisa dilakukan? Pada masa penantian rezeki itu perbanyak istighfar. Bener main game. Ada ente itu ku main game sampai level berempah. Bener cekin saya tambah. Pulsan tak ada. Maka perbanyak istighfar. Ya Ustaz, muntah ala kau beremak. Istighfar sudah. Jangan disalahkan istighfarnya. Kita bicara ini salah satu kunci rizki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Hadis ini sanadnya diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya, tapi maknanya sahih. Sebagian mensahihkan hadis ini. Man aktsara al-istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan buat dia solusi untuk semua perasaan gundah, akan hilang semua kegundahan dan kegalauan dari hatinya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari semua kesulitan akan Allah berikan jalan keluar buat dia. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiat takwa ini insya Allah kita sering mendengarkan. Hampir setiap khatib Jumat itu mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takwa ini mungkin yang paling ringan definisinya apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bagaimana kita akan dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau kita nggak pernah belajar? Kebanyakan kita nih Islamnya keturunan. Paan Islam, anaan Islam, alhamdulillah. Orang kadangkala kalau bekerja dia yang penting anak tidak makan hak orang lain. Wah, dentek ada. Ada banyak perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Ada. Sebagian orang ketika dia utang riba, Ustaz, saya dosa itu kan yang ngeribakan itu Ustaz. Saya ini susah Ustaz. Pinjam fulus 1 juta, majer 1.100.000. Yang dizolimi siapa? Kan saya zolimi Ustaz. Saya zolimi. Ini orang yang pacet na'udzubillah lintah darat ini Ustaz. Yang dilaknat itu bukan cuma dia, engkau pun dilaknat gitu. Orang kalau belajar akan tahu. Bagaimana kata Nabi SAW, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Saya beri 100.000 itu siapa? Yang dari 1 juta tadi ngasih 1.100.000, yang ngasih 100.000 siapa? Antum kan? Ya terpaksa gitu orang Ustaz. Maka tadi bicara takwa, kita perlu belajar. Karena orang-orang musyrikin ketika Allah mengharamkan riba, apa kata orang-orang musyrikin? Innamal bai'u mithlur riba. Kenapa mata oleh? Riba ini. Riba itu sama dengan jual beli. Sama. Apa bedanya orang di
fulus 1 juta, kemudian dia pinjamkan dapat untung 100.000, jadi 1.100.000, dengan orang beli barang 1 juta, dia jual 1.100.000, kan pada baik. Pada benda jemaah. Pada oleh untung 100. Iya. Tapi kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan yang namanya jual beli, mengharamkan riba. Karena asasnya jual beli itu nyari keuntungan. Asasnya pinjam meminjam itu membantu, menolong orang lain. Beda tujuannya. Sebagian orang yang kerja di pemerintahan, yang biasa dapat suap, mun beda orang yang abri PC, dia tanya, ikhlas antum? Ikhlas? Oh, kan ikhlas dia Ustaz. Subhanallah. Bener jamaah. Ada itu pernah, astagfirullah, ngurusin KTP. Terus orang itu ngomong, sudah, tidak perlu ngasih duit. Oh, nggak perlu. Tapi kalau mau ngasih seikhlasnya nggak apa-apa. Mak beda cara seperti ini. Orang beranggapan halal. Kata Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan disuap di neraka tempat. Nah, kalau bicara takwa ini, kita perlu belajar lagi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sering ke pasar, ngasih nasihat orang-orang yang di pasar. Tafaqahu, kalian ini para pedagang, tolong belajar fikih muamalat. Belajar bagaimana jual beli, supaya tidak terjebak dalam dosa. Makanya ada orang yang rezekinya nggak berkah, dia tanya, kenapa Pak Ustadz ya? Saya oleh PC banyak, cuma yang anak sakit, yang urusan ini, itu habis uang itu. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah berfirman di surat At-Talaq. Nih surat At-Talaq ini surat perceraian ya. Biasanya kalau orang bercerai itu bingung, apalagi seorang istri. Seorang istri yang selama ini sebagai ibu rumah tangga. Kalau diceraikan, dia itu kan beremah saya nggak kerja Pak Ustaz. Allah berfirman, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ana baca berita tadi kalau nggak salah atau kemarin, ada seorang laki-laki yang membakar rumahnya sendiri. Stres, depresi, karena bercerai atau ditinggal sama istrinya. Haibati fillah, bertakwalah kepada Allah. Allah akan kasih solusi, rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar ya. Bagaimana kalau kita melihat di masa pandemi ini orang-orang yang kesulitan secara ekonomi, tapi tahu-tahu Allah bukakan pintu rizki yang lainnya buat dia. Anak punya usaha tutup Ustaz gara-gara PPKM Ustaz. Tapi alhamdulillah Ustaz, bedewi rezeki itu Ustaz. Masya Allah. Hadzal yaqin, bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, itu bicara skala personal ya. Bicara skala negeri. Kita kalau melihat Indonesia ini ya sedih kalau bicara pertumbuhan ekonomi ya, begitu rendahnya. Kemudian kalau melihat utang-utang yang terus bertambah. Terus kita juga kalau melihat negeri kita menjadi tempat orang-orang untuk mengimpor barang di negeri kita, sehingga ada tingkat kesulitan ekonomi secara nasional. Kita lihat apa yang harus dilakukan. Jadi ternyata memperbaiki ekonomi sebuah negeri itu salah satu caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi
mengajak seluruh penduduk negeri ini untuk bertakwa. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dapat apa? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Allah yang akan membukakan berkah. Berkah ini sesuatu yang baik dan tumbuh dan terus jemaah nggak habis. Kalau kita melihat bumi Indonesia subur, hasil bumi juga begitu beragamnya. Tapi kenapa banyak orang Indonesia jadi TKI di negeri orang? Kenapa jemaah? Sampai ada orang Saudi. Orang Saudi itu suka meledek orang Indonesia, nggak semuanya. Maksudnya ketika ada pembantu, ya apa, kamu kok sampai kerja di sini berarti negerimu itu susah macam-macam. Dulu belum ada internet ya, ketika orang Arab ini datang ke Jakarta, berangkat ke puncak, negerimu ini surga kata dia. Kok bisa kamu kerja di Saudi itu kata dia. Yang Saudi kepingin di Indonesia, yang Indonesia ke Saudi kata dia. Surga. Masalahnya berkah itu hilang kadang-kala. Jadi dulu kita waktu SD belajar sebuah peribahasa yang mengatakan tikus mati kelaparan di lumbung padi. Berema jemaah. Tikus mati kelaparan di lumbung padi. Kalau mati kekenyangan wajar. Ini kelaparan. Maka Allah sudah kasih tahu. Kalau ingin, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ada sebuah negeri di Yaman sana. Ini saya orang-orang Arab. Siapa yang pernah ke Yaman? Kenapa orang Yaman kok bisa nyampe Indonesia? Padahal Allah mencontohkan negeri Sabah itu sebagai negeri percontohan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar. Jadi negeri Sabah itu kanan kirinya kebun. Kayaknya di Indonesia belum ada kayak gitu. Jadi orang di jalannya kanan kirinya semuanya kebun-kebun. Kalau kita mungkin sawah ya, ada sawah. Tapi kalau kebun harus dijagain, mendak elangkapi, harus dipagerin. Mereka itu masya Allah makmur sentosa. Kalau mau panen buah, mereka tinggal naruh keranjang jalan penuh yang namanya keranjang buah mereka. Fa'arafu. Tapi mereka tak ngedingaki. Dikasih nasihat, dikasih peringatan, suruh beribadah, suruh bertakwa. Allah kirimkan tikus, ya, perak tikus. Mereka punya bendungan. Tikus itu tuh ngerogotin bendungan, hancur. Gara-gara apa? Tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka agar negeri yang indah ini jadi berkah, kita perlu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan berpikir yang penting anak sendiri bertakwa lah. Kita harus mengajak orang lain juga bertakwa. Orang beriman itu ya kalau bisa jadi virus kebaikan. Di mana dia berada, dia mempengaruhi yang di sekitarnya. Karena jangan mengatakan terserah Ustaz kan nafsi-nafsi Ustaz. Tuh. Kalau bicara nafsi-nafsi, istrinya Nabi pernah bertanya kepada Nabi SAW, anahliku wa fina salihun, apakah kita akan binasa, akan turun azab yang menghancurkan, padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh? Qala na'am, iya. Idza kathural khabath, kalau banyak terjadi kemungkaran, banyak terjadi kekejian, ada pembiaran,
maka azab Allah turun bukan hanya kepada pelaku dosa, negeri itu pun akan mendapatkan azab Allah. Walhamdulillah, anda lihat Situ Bondo ini sudah perkembangan semakin bagus. Lombok nggak tahu sekarang jemaah, kayaknya berubah. Sungai-sungai itu banyak orang mandi telanjang. Sekarang sudah tidak ada kan? Nah, anda tidak tahu. Sudah habis. Bah, kayak sekuni. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, artinya kan kita bersyukur kepada ada perkembangan. Dulu biasa aja mah. Padahal ustaz tak beda, kiain beda, santrena banyak. Kok ada pembiaran seperti itu? Oh, masalah khilafiyah. Apaan saya khilaf? Orang mandi abengkang itu khilaf mana? Tak ada khilaf masalah. Subhanallah jemaah. Astagfirullah. Baik. Itu bicara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara makna takwa itu adalah mengingat Allah, tidak melupakannya, kemudian bersyukur kepada Allah, tidak kufur kepadanya, taat dan tidak durhaka kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Sebagian orang mengatakan, ya Ustaz, ana ini pakun Ustaz. Bersyukur sudah alhamdulillah, sholat duha, sholat malam, pusoh pertama gitu orang Ustaz. Tapi pakun receken 2 juta Ustaz sebulan. Tambahannya di mana? Disinilah ada tambahan yang tidak terlihat jemaah. Tambahan berkah. Antum rezekinya seakan-akan tetap 2 juta, tapi antum tidak sakit-sakitan. Di sini seharusnya kalau antum dikasih sakit-sakitan 2 juta karena 1,5 juta. Obus, bisa obus 2 juta itu. Iya jemaah. Artinya kita tetap yakin ada tambahan Allah Azza wa Jalla di rezeki itu. Masya Allah. Ada orang ya minum susu benih beres, murus. Ada orang seperti itu. Baik. Kunci rezeki yang ketiga bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Apa artinya tawakal? Kalau kita melihat definisi tawakal, para ulama itu memberikan Masya Allah macam-macam. Tapi intinya bergantungnya hati kepada Allah, yakin sama Allah, athiqatu billah wal i'timad alaih, yakin sama Allah dan menyerahkan sama Allah, serahkan sama Allah. Itu yang namanya tawakal. Tawakal ini amalan fisik apa amalan hati? Amalan hati. Maka jangan ditabrak-tabrakan sama usaha. Tawakal, ya sudah saya tawakal itu ada Allah Ta'ala kok. Wah, enggak. Tawakal itu amalan hati. Walaupun engkau punya uang 1 miliar, jangan tawakal kepada uangmu. Jangan mau aman kita yang beda tabungan 1 miliar. Oh, itu berarti mulai bergantung kepada fulusnya. Allah bisa jadikan 1 miliar itu hilang. Kita punya dompet bawa fulus, ya apa? Aman, banyak pesen saya. Depak kaberung, elang dompet. Mungkin terjadi. Tapi serahkan sama Allah. Ini kita pakai masker. Beda saya tak maskeran, beda saya ngakui masker. Saya ngakui masker itu saat lemah tawakalnya. Tawakal itu amalan hati, bukan amalan fisik. Fisik tetap kita prokes ya, kita berusaha untuk jaga jarak. Tapi kita lihat ya, Nabi SAW pernah mengatakan la adwa. La adwa, nggak ada penyakit menular. Jangan sahabat beremai ini. Ya Rasulullah, tapi itu ceretan onta-onta saya sakit. Kalau dikumpulkan sama yang sehat, sakit kapi ya Rasulullah. Berarti kan ada penyakit menular. Kata Nabi SAW, "Waman yu'dil awal."
siapa yang membuat yang pertama terpapar penyakit itu? Ya Allah, kata dia. Yang kedua pun Allah. Jadi penyakit itu bukan pindah dengan sendirinya. Mau-maunya dia, saya mau pindah gitu. Enggak. Makanya kadang-kala kita ngelihat ada orang satu mobil, satu positif COVID, yang lainnya enggak, jamaah. Bemak bisa, kata dia. Karena Allah yang memindahkan itu penyakit. Disinilah bicara masker itu usaha kita, tapi hati kita tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang terlalu bergantung sama prokes. Ini cerita sohib di Jakarta. Ingat awal-awal COVID itu orang mau belanja ya, seram apa? Disinfektan ya, ini itu tak keluar rumah. Ya betul. Ini orang masya Allah nggak pernah keluar rumah. Kalau belanja online, dikirim ke rumahnya, suruh pergi, setelah itu disemprot jamaah. Semprot, sudah baru mereka makan. Satu keluarga positif COVID jamaah. Mereka sampai bingung, beremah ceritanya. Dari mana COVID ini? Kadangkala kita terlalu percaya dengan prokes, hatinya diprokes. Seharusnya tubuh kita diprokes, hati kita sama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Anak kemarin sempat usaha bawang, nanam bawang ya. Ada satu sahib, Ustaz, bagus nih Ustaz, prospeknya dia. Mari bismillah jangan saya. Akhirnya taruh fulus, dia cerita kayak gini Ustaz. Zen anak ngomong bismillah. Pas panen jamaah datang Ustaz, tidak seperti bayangan ternyata. Ya sudah beremah. Itulah jamaah, kita itu jangan terlalu yakin sama usaha kita. Kalau hitung-hitungan kan, hitung-hitungan insya Allah ini masya Allah. Ada satu sahib lagi, dia habis modal 10 juta, untung 48 juta jamaah. Tanam bawang, masya Allah jamaah. Akhirnya dia nyewa lahan lebih besar lagi, ada besen kepi. Karena dia terlalu yakin sama usahanya, lupa sama Allah Azza wa Jalla. Tawakal. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, bukan ngomong di lisan. Orang kan bisa ngomong bismillah tawakkaltu 'ala Allah, lisannya ngomong, tapi hatinya wallahu a'lam. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan kasih rizki kepada kalian seperti Allah ngasih rizki kepada burung. Bukan burung yang dipelihara jemaah. Burung Singapura itu. Taghdu, pagi keluar lapar burung itu jemaah. Sore kenyang. Pernah nengku manuk ketik di kulkas jemaah. Di kulkas, di gudang beres ada. Nggak ada. Burung itu kulkas nggak punya, tabungan nggak punya. Aduh, tabungan Ustaz, jangan manuk. Kita ini wallahu a'lam lakun apa katanya besok. Tapi dia usaha. Pagi keluar. Apa ditanya burung itu? Kerjanya apa burung ini? Ngelamar kerja di mana? Ya enggak, pokoknya dia keluar nyari lako. Dan ternyata Allah kasih rizki. Apakah kita sudah tawakal seperti itu? Bukan berarti kita nggak boleh menabung. Boleh menabung. Ingat, tolong digarisbawahi, tawakal ini amalan hati. Usaha menabung ya. Kemudian kita mungkin punya
celengan masa depan. Nggak ada masalah, fadl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika perang Uhud, beliau pakai baju besi 2. Ini ana contohkan kepada teman-teman yang bicara vaksin. Sebagian nggak mau vaksin, tidak apa-apa, tidak mau vaksin. Tapi vaksin ini seperti baju besi. Nabi SAW pakai baju besi. Apakah Nabi nggak tawakal? Tawakal beliau. Hatinya tawakal. Apakah kalau pakai baju besi nggak terluka? Nabi terluka SAW. Perang Uhud itu sampai patah gigi Nabi SAW. Sampai berdarah. Gelang-gelang baju besi itu masuk ke pipi Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi itu sebagai bentuk perlindungan kita. Sisanya serahkan sama Allah azza wa jalla. Ketika Nabi hijrah, kenapa Nabi tidak hijrah langsung keluar dari Mekah di siang hari? Nabi sembunyi di Gua Thur 3 hari 3 malam. Apakah beliau nggak tawakal? Beliau tawakal, tapi itu salah satu bentuk usaha. Allah ingin mengajarkan kepada umat manusia agar mereka terus berusaha. Allah boleh dan bisa memindah Nabi alaihi salatu wasallam dari Mekah ke Madinah naik buraq. Bisa. Tapi tidak. Ini untuk menunjukkan tetap kita usaha dan hati kita berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik, ahibati fillah. Kemudian yang keempat, tafarruq, fokus ibadah. Mengkosongkan diri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah maksudnya kita toju masjid malolo? Menyendiri, beribadah kepada Allah? Bukan. Ada sebuah hadis ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, wahai anaknya Adam, tafarragh li ibadati, engkau fokus ibadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqra, aku akan tutupi kefakiranmu. Wa illa taf'al, tapi kalau engkau tidak fokus konsentrasi ibadah buat aku, mala'tu yadaka syughlan, aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan, kerja terus, walam asudda faqra, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Makanya kita kadang-kadang lihat orang kaya, fulusnya sudah banyak tapi tetap miskin. Nggak punya waktu untuk duduk kajian. Bingung kadang-kala kita. Mereka ini perusahaan besar. Rapat ada kemarin, rapat boleh. Waktunya sholat, rapat lagi. Oh, ini untuk masa depan perusahaan. Nggak apa-apa rapat. Silahkan. Merencanakan berbagai macam. Silahkan. Tapi ingat, fokus ibadah. Artinya, dimanapun kita pergi, hati kita bergantung di masjid. Mau kita entar ke pasar, mau kita entar ke kantor, kemanapun, hati kita berada di masjid. Fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tatkala kita sholat, cek mekere tekengan. Orang ini kan seharusnya di pasar mikirkan ibadah. Ketika ibadah jangan mikirkan pasar. Tafarragh. Udah waktunya sholat, khusyuk udah. Ketika kita beribadah kepada Allah dengan cara seperti ini, di sini Allah akan berikan karunia-Nya. Orang ini nggak akan takut miskinnya, karena Allah sudah jamin buat dia. Bahkan kata Nabi SAW, irda bima qasamallahu lak, ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya. Ridha dengan apa yang Allah berikan, akan jadi orang paling kaya. Di sini Allah akan jadikan kekayaan di hati. Karena kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, enggak. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sebenarnya kekayaan hati.
Mak sudah berdeseka tondu, berdeseka tedung ya mah. Bukan Ustaz. Kan katanya fokus, konsentrasi. Ini salah satu bentuk bagaimana menyerap ilmu supaya langsung ke hati ya mah. Baik, ahbatibillah. Kemudian ya 10 menit lagi kita masuk ke sesi tanya jawab insyaallah. Haji dan umrah. Mengikuti marep haji berangkat umrah. Kan ada orang mengatakan kalau belum haji jangan umrah gitu loh. Umrah, tafadhol. Tapi niat berangkat haji. Karena berangkat haji ini nggak kayak berangkat umrah. Daftar sekarang di Situ Bondo ini, daftar sekarang berangkat kapan jemaah? Berapa tahun? 32. Mun umrah Pak Polo jemaah 72 baru berangkat jemaah. Subhanallah. Yaitu yang ONH biasa kan. Kalau yang plus mungkin 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun. Yang punya fulus bisa berangkat tahun ini langsung. Kalau nggak ada corona jemaah. Ya kalau nggak salah ada yang disebut haji furoda itu. Berapa bayarnya? 300 juta. Masya Allah jemaah. 300 juta Ustaz, mau kebe modal kan bisa. Nih hadisnya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadis, tabi'u bainal haji wal umrah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ikutin haji dengan umrah. Bukan haji selesai, saya sudah mariachi sudah, nggak mau berangkat lagi loh. Berangkat umrah. Setelah umrah berangkat haji. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadzunuba kama yanfil kir khabathal hadid. Sesungguhnya dua amalan ini, haji dan umrah, itu dapat menghapuskan, dapat menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi dosanya dihapuskan dengan haji dan umrah, kefakirannya dihapuskan. Sebagaimana alatnya pandai besi, al-kir itu, di sini mungkin pakai anu jemaah, pakai apa? Pakai bambu ya. Pandai besi itu kalau mau niup apinya kan, kayak pompanya dari seperti kir ini pompa, seperti itu kira-kira. Khabathul dhahabi wal fiddah. Bagaimana emas itu bisa hilang dari kotorannya, perak itu hilang terpisah dari tembaga dan macam-macam, seperti haji dan umrah menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Walaysa lil hajjatil mabrura thawabun illa jannah. Nggak ada balasan yang pantas buat orang yang haji mabrur kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Jadi orang kalau berangkat haji jangan takut miskin. Jangan perhitungan sama Allah. Gimana perhitungan Bu? Haji ini Ustaz. Itu kalau daftar sekarang, berapa daftar yang reguler itu jamaah? 30 juta 25 dapat kuota itu. Baik, 25. Kan orang kadang kala berpikir Ustaz 25 juta ini mengendap selama 30 tahun Ustaz. Kan orang mikir kayak gitu. 32 tahun Ustaz. Iya. Tapi engkau berdagang sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Allah yang ngundang. Ketika Nabi Ibrahim menyelesaikan bangunan Ka'bah, Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin finnasi bil hajj. Umumkan kepada orang-orang supaya berangkat haji. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, anna yablughu sauti. Ya apa suara ana mau nyampai ke mereka gimana gitu loh. Innama 'alaikan nida' wa layyal bala. Engkau tugasmu panggil. Nabi Ibrahim kemudian berdiri di bukit Safa atau di bukit lainnya mengatakan, innallaha farada 'alaikumul hajj fahujju. Allah mewajibkan kepada kalian haji, berangkatlah haji. Suaranya Nabi Ibrahim itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Sampai kepada yang masih ada di sulbi manusia. Jadi mohon beda orang disuruh haji lalu mengatakan belum dapat panggilan Ustaz. Kita panggil Ustaz. Sudah dipanggil, cuma tidak mau datang. Bangun toko, bangun rumah, beli mobil. 25 juta.
taruh di sana sebagai bukti kalau Anda mau berangkat haji. Nanti punya rezeki banyak, berangkat pakai ONH yang plus. Niatkan. Dan jangan takut berkurang fulusnya, jemaah. Subhanallah. Ana masih ingat dengan cerita tatkala jadi reporter di Saudi. Ana dulu sempat kerja jadi reporter, mewawancarai jemaah haji dan umrah. Salah satunya jemaah haji dari mana? Dari Kediri apa Madiun ya, ana lupa ya. Ana ketemu sama orang tua. Kayaknya ya, orang-orang biasa, bukan orang kaya. Ana tanya, "Bapak udah berapa kali berangkat haji?" Kata dia 3 kali. Masya Allah. No. Semuanya plus. Iya, semuanya ONH plus. Loh, kok bisa, gimana ceritanya Bapak ini tertarik untuk berangkat lagi? Iya Pak Ustadz, waktu saya pertama kali berangkat haji, saya ngomong sama istri, nanti kita kalau punya rezeki nggak usah haji lagi dah, kita bangun masjid aja, kata dia. Oh iya, kata istrinya, nggak apa-apa. Akhirnya pulang dari haji itu Allah kasih rezeki sama kita, Ustaz. Akhirnya benar, Ana nggak berangkat haji, Ana bangun masjid, selesai masjidnya Allah kasih rezeki lagi, Ustaz. Akhirnya Ana daftar haji lagi, Ustaz. Karena yang diniatkan sudah selesai. Haji, setelah haji yang kedua, Ana ngomong sama istri, nanti kalau kita pulang haji, udah nggak usah daftar haji lagi. Kalau punya rezeki kita ngaspal jalan di kampung aja, biar orang-orang itu enak aja. Bismillah, kata dia. Pulang Ustadz, kita dapat rezeki, kita aspal jalan di kampung. Allah kasih rezeki lagi, kita berangkat yang ketiga. Kita ini berdagang sama Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, pemilik langit dan bumi ini, jemaah. Ya hamba, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik, barakallahu fik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kita masih sisa berapa, jemaah? Sisa 5 lagi. Insyaallah, mudah-mudahan kalau ada waktu Anda datang lagi ke Situ Bondo, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan kepada moderator. Tahun depan, insyaallah tahun depan. Tunggu, mic-nya itu kok nggak jelas? Jelas ya mas suaranya? Hah? Enggak jelas. Hah? Enggak jelas suaranya, enggak. Jamaah yang ingin bertanya, silakan ditulis dari kertas. Nanti silakan ke panitia atau langsung ke meja Ustaz. Jadi ibu-ibu atau maaf, silakan diselipkan di sisi papan sebelah utara. Nanti ada panitia yang akan mengambil kertas pertanyaan. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ana akan bacakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah tambahan rizki karena sebab istighfar sudah termasuk dalam rizki yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah sebelumnya? Jamaah rahimakumullah, kita itu tidak tahu dengan rizki kita. Berapa rizki kita, seperti apa modelnya, itu gaib. Sehingga tugas kita adalah terus beramal. Kalau bicara apakah itu sudah ditentukan, semuanya sudah ditentukan. Sampai yang masuk surga dan neraka Allah juga sudah tahu. Maka tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, bersabar ketika terkena musibah. Jadi seorang muslim yakin bahwasanya rezeki itu semua sudah ditetapkan. Bahkan takdir alam semesta ini kayak cerita oleh rezeki apa ini, kamir jemaah. Iya, kamir. Ini kan, ini rezeki yang
Yang dicari apa yang mencari jamaah? Yang mencari. Ya antum dicari. Mana fulan? Masya Allah Ustaz saya beri jamaah. Akhirnya tak kajian menjukul Ustaz. Baik, jadi seperti itu. Rizki kalau bicara itu sudah ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga tugas kita hanyalah mengamalkan apa yang diperintahkan agar rizki itu datang kepada kita. Begitu pula kalau kita lihat orang yang bekerja, apakah orang yang bekerja itu akan mendapatkan rizki yang sudah ditetapkan? Iya. Cuma tadi kita sebutkan ada rizki yang mencari, ada yang dicari. Maka di sini ada rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jarang sekali diriwayatkan pekerjaan Rasulullah SAW setelah menjadi Nabi dan Rasul. Apa yang diusahakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghidupi hidupnya dan keluarganya? Baik, ahibati fillah. Nabi kita tahu alaihi salatu wassalam melanjutkan perdagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi yang jelas usaha dagang itu terus berjalan. Setelah Nabi menikah sama Khadijah, sebelum menikah kan menjalankan usahanya Khadijah. Ketika menikah, maka itulah yang terus dikembangkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau bicara usaha Nabi yang lainnya, Nabi dapat pembagian harta rampasan perang. Dapat dari khumus. 1/5 itu yang dikhususkan buat Nabi, yang memang Allah khususkan untuk dibagikan kepada keluarga Nabi, orang-orang miskin. Nabi punya hak dari 1/5 harta rampasan perang. Maka Nabi punya bagian umpamanya Fadak. Di Fadak di Khaybar itu ada tanah yang menjadi milik umat Islam. Kalau Khaybar dibagikan kepada umat Islam, tapi ada Fadak yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sanalah Nabi biasanya memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Dan biasanya beliau memberikan nafkah itu boleh jadi 1 tahun jamaah. Jadi bukan bulanan. Karena kalau bicara hasil kurma ini setahun sekali, benar-benar bulan. Karena setahun sekali biasanya dari sanalah Nabi memberikan nafkah. Jadi antum kalau mau ngasih nafkah kepada istri boleh jadi tiap bulan, ada yang tiap hari, ada yang ya tiap kali panen mungkin. Kebutuhannya berapa setahun langsung diberikan. Tapi kalau ada perempuan-perempuan dikasih uang setahun, sebulan bisa tak ada jemaah. Maka suami juga harus pinter-pinter. Ada yang berkata, anak termasuk rezeki. Jika benar, bagi yang belum punya atau ingin punya anak juga bisa melalui solusi yang telah Ustaz jelaskan. Naam jamaah. Sebagaimana tadi ceritanya Hasan Al-Basri, ketika ada orang yang mengeluh nggak punya anak, maka disuruh istighfar. Dan kita tahu bagaimana para nabi itu diuji nggak punya anak. Nabi Ibrahim. Jadi kalau yang bertanya ini baru menikah 10 tahun, baru menikah 20 tahun nggak punya anak, baru itu. Nabi Ibrahim punya anak pertama disebutkan umurnya umur 86 tahun. Punya anak yang bernama Ismail. Nabi Zakaria, beliau berdoa minta anak tentunya sejak menikah, sampai rambutnya menyala dengan uban, sampai tua renta. Beberapa tafsir menyebutkan umurnya 99 atau 100 tahun. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Allah mengatakan di surat Maryam, wa ya apa ayatnya? Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria
إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Wahai Rabbku, aku nih sudah lemah tulang-tulangku, rambutku sudah menyala dengan uban. Artinya orang kalau berpikir tidak kira punya anak sudah. Tapi Nabi Zakaria mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah merasa melarat sengsara dengan berdoa kepadamu. Yakin Allah akan mengabulkan. Tapi ya Allah kabulkan doanya Nabi Zakaria. Namun Allah kasih ujian yang berat buat Nabi Zakaria. Apa ujiannya? Dia melihat kepala anaknya dipenggal. Minta anak bertahun-tahun, dikasih anak, melihat anaknya itu kepalanya dipenggal, dihadiahkan kepada pelacur. Allahu Akbar. Di sini kita tahu ujian yang paling berat adalah untuk para nabi. Sehingga buat teman-teman yang belum punya anak ya, berbaik sangka sama Allah. Terus doa minta anak, terus minta doa anak. Pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Allah nggak pernah ingkar janji. Ud'uni astajib lakum. Hanya saja bentuk dikabulkannya doa itu satu dari 3 hal. Yang pertama, yang diminta dikasih. Minta anak dikasih. Yang kedua, anak nggak dikasih. Tapi diselamatkan dari musibah, petaka, bala yang setara dengan doa yang dia panjatkan. Antum pernah nggak doa supaya nggak ditabrak jemaah? Ya Allah jangan sampai ketabrak truk. Mungkin kita nggak pernah doa seperti itu. Tapi suatu hari tahu-tahu kita selamat dari tabrakan. Ini karena doa yang mana? Boleh jadi karena doa minta anak tadi. Tapi anaknya nggak dikasih, diselamatkan dari musibah dan petaka. Jadi kita yakin pasti dikabulkan sama Allah. Yang ketiga, kalau itu nggak dapat, maka doanya itu diwujudkan pahala buat dia di akhirat. Yang di dunia ini fana, tapi yang dikumpulkan di akhirat itu yang akan kekal dan abadi. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan ini, apa kata para sahabat? Idzan nukfir. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Qala Allahu aktsar. Allah akan kasih lebih banyak lagi, jangan takut. Apa yang di tangan Allah itu nggak pernah berkurang jemaah. Subhanallah. Apakah ada hubungannya rizki dengan ujian? Iya, sangat erat sekali hubungannya. Karena hidup ini adalah ujian. Manusia itu tidak pernah keluar dari ruang ujian. Yang ada pindah ruangan. Jadi ujiannya terus. Pernah diuji kemiskinan, terus dikasih kaya, berarti diuji dengan kekayaan. Orang yang sakit diuji dengan sakit, yang sembuh diuji dengan kesembuhan. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami memberikan kepada kalian ujian. Bentuknya apa? Kebaikan atau keburukan. Itu ujian yang sebenar-benarnya. Cuma kebanyakan orang kalau dapat rezeki nggak ngomong diuji. Mohon sakit kita diuji sedang Ustaz. Padahal sebenarnya dapat rezeki pun diuji. Hasilnya ya kita lihat bagaimana Qarun ketika diuji dikasih rezeki yang berlimpah ruah. Dia akhirnya jadi congkak, jadi sombong. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku, karena kecerdasanku, karena ketangkasanku, karena ilmuku, atau karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Oh, seperti itu. Apa yang terjadi dengan Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah jadikan dia percontohan. Rumah,
harta, dan dirinya dibenamkan di dalam tanah. Makanya sampai hari ini mon beda harta yang ditemukan di tanah apa? Harta korun. Ada benedik na korun itu jemaah. Tapi karena korun jadi percontohan tadi, hilang korun itu jemaah. Tapi bagaimana Nabi Daud, Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud alaihissalam. Perbedaan antara ujian yang Allah berikan kepada Qarun dengan rezeki yang berlimpah ruah, tapi bagaimana sikapnya Qarun, dan bagaimana Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana Ratu Balqis itu ada di depan dia jemaah. Dari Sabak sana sampai ke Urshalim, sampai ke Baitul Maqdis dalam waktu yang sangat singkat sekali. Kata Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini karunia dari Allah untuk mengujiku. Menyampaikan, ini ujian gitu. Jadi orang itu harus sadar bahwa rezeki yang dilimpahkan itu adalah ujian. Apakah aku termasuk yang bersyukur atau aku kufur? Orang-orang yang nggak beriman, dia itu kalau dapat rezeki, kalau dapat jabatan, ditinggikan kedudukannya. Seperti Allah sebutkan di surat Al-Fajr. Apa yang akan dia katakan? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Ini manusia kalau diluaskan rezekinya, dimuliakan, dikasih jabatan, kedudukan, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa idza btalahu faqadara alaihi wa amma idza fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza btalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalau disempitkan rezekinya, apa kata dia? Tuhanku menghinakan aku. Enggak, kalla, enggak seperti itu jemaah. Jadi kita harus tahu bahwasanya harta dunia itu bukan standar cinta Allah kepada hambanya, bukan. Jangan pernah berpikir kalau orang itu jadi bupati, orang itu jadi gubernur, jadi presiden, atau dia memiliki jabatan dan kekayaan, oh berarti Allah cinta sama dia, Allah memuliakan dia. La, kalla. Enggak. Dunia ini bukan standar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah membagi dunia ini kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Allah berikan dunia, jabatan, kerajaan, kekuasaan kepada siapa? Fir'aun. Allah kasih Fir'aun. Bayangin bagaimana kerajaan Fir'aun. Bagaimana sungai mengalir dari istana Fir'aun. Bagaimana dia memiliki bala tentara dengan jumlah 600.000 tentara pada masa itu. Fir'aun. Dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam hidup mengembala kambing. 10 tahun Nabi Musa mengembala kambing. Subhanallah. Jadi Allah itu berbagi dunia kepada siapa saja. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Artinya kalau antum dapat rizki, kemudian antum semakin dekat sama Allah, bukan rizkinya yang menandakan cinta Allah, tapi kedekatan antum sama Allah. Tambahnya iman antum. Alhamdulillah Ustaz, dulu anak nggak pernah sholat malam Ustaz. Sekarang sejak pandemi ini bisa sholat malam, nikmat. Anak dulu nggak pernah sholat duha Ustaz. Alhamdulillah sejak di PHK tiap hari sholat duha. Karena tak ada lakonnya dia ya, sholat duha. Tapi alhamdulillah gitu loh. Ini berarti ada sebuah karunia Allah kepada dia. Karena dia jadi lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Banyak orang jamaah kalau dapat rizki itu lupa sama Allah. Tabiat manusia. Jadi kalau lagi susah soft pertama. Makanya kalau antum lihat yang di soft pertama ini kadang-kala kalau nggak pernah lihat soft pertama, oh di otang dengan ini. Kadang-kala kan karena nggak pernah soft pertama. Tapi kalau dia lagi banyak rezekinya kadang-kala telat-telat datang. Itu ya itu godaan dunia. Maka hati-hati.
Taib. Ini kayaknya pertanyaan terakhir jemaah. Apakah rizki yang sudah ditetapkan pada manusia itu bisa tertahan karena perbuatan kita, Ustaz? Ahibati fillah, yang memberikan rizki itu Allah. Dan Allah sudah membuat keputusan bagaimana rizki itu diambil. Maka kata Nabi SAW, sebagaimana Jibril menghembuskan di hati Nabi SAW, wala yahmilannakum istibta'u rizq. Jangan sampai perasaan lambatnya rizki, tertahannya rizki kita, akhirnya kita menempuh cara yang haram. Terus gimana? Karena yang di sisi Allah tidak dapat dicari, tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Loh, tapi Ustaz, Anda lihat fulan dengan cara yang haram pun banyak fulusnya. Iya, tapi dia nggak akan dapat berkah dari harta yang dia miliki. Nggak ada berkah aja. Antum melihat perampok sekali dapat berapa? 400 juta. Seminggu tak ada aja. Habis. Orang bisa hidup dalam setahun dengan gaji 2 juta sebulan, berarti setahun dia berapa yang dia habiskan? 24 juta. Ini 400 juta seminggu habis. Jadi dihalangi dari berkahnya rezeki tersebut. Jadi kalau bicara apakah rezeki yang sudah ditetapkan bisa tertahan? Bisa tertahan karena perbuatan dosa yang dilakukan. Allah juga sudah tahu dia akan berbuat dosa pada hari itu yang menyebabkan rezekinya tertahan. Makanya kata Nabi SAW, innal abda la yuhramur rizq bidzambin yusibuh. Sesungguhnya hamba dapat tertahan dari rizkinya, terhalangi dari rizkinya gara-gara dosa yang dia lakukan. Mungkin tadi Anda sampaikan jumlahnya tetap dapat dia jemaah. Dia Ustaz, orang ini Masya Allah Ustaz, na'udzubillah ya, kalau kita lihat orang itu nggak sholli Ustaz, perbuatannya dosa, tapi hasilnya banyak Ustaz. Tapi dia diharamkan dari rizkinya, tidak dapat menikmati rizkinya. Apa kata Allah? Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau itu jangan takjub ya. Jangan heran sama hartanya orang-orang kafir, sama anak-anak mereka yang sukses. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah itu hendak mengadab mereka dengan harta itu, dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia ini. Karena sebenarnya rizki itu adalah yang bermanfaat buat kita. Kalau gak bermanfaat buat apa jemaah? Kita punya fulus banyak buat apa? Orang di rekeningnya ada 1 M, tapi dia makan gak bisa makan. Dia nasi putih sama telur bas. Itu becaan. Fulusnya tidak banyak, semua bisa dia makan. Kita kalau melihat nominal rizkinya lebih banyak mana? Lebih banyak itu orang kaya yang punya 1 M. Ini tukang becak punya berapa? Tapi lebih banyak mana rizkinya? Tukang becak. Ketika dia dapat makan, memanfaatkan apa yang Allah ciptakan untuk kehidupan dia jemaah. Jadi rizki itu yang bermanfaat buat kita. Maka jangan takjub dengan ya orang-orang yang kaya raya, yang anaknya sukses, tapi mereka tidak bertakwa kepada Allah, itu akan jadi azab buat mereka. Jadi kalau bicara apakah bisa tertahan rizki yang sudah ditetapkan? Nah, bisa tertahan gara-gara dosa. Dan dosa itu pun Allah sudah tahu kapan akan dilakukan manusia. Haibati fillah, ada sebuah doa yang dinisbatkan kepada Nabi Dawud alaihissalam dan juga dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Beliau berlindung dari 5 hal. Mungkin kita semua pernah mendengarnya, tapi anak ingatkan ini sudah di akhir Jumat. Mungkin antum bisa gunakan untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Dari tetangga yang buruk. Tiap hari kita kumpul sama dia, kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib.
Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum waktunya. Ada orang yang lihat ubannya belum waktunya sudah keluar semua, gara-gara istrinya kadang-kala. Iya, tuntutan ini itu macam-macam. Nabi berlindung. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban. Aku berlindung dari anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Jadi anak nyuruh-nyuruh bapaknya. Ada kan yang seperti itu. Jadi anak ini diperintahkan sama bapaknya ini disuruh-suruh sama anaknya, ibunya disuruh-suruh sama anaknya. Jangan sampai punya anak seperti itu. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya adzaban. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang jadi azab buat aku. Bagaimana jadi azab tadi? Kita kepikiran sama fulus ini, padahal kita nggak menikmatinya. Cuma jadi beban buat kita, nggak bisa tidur ini. Jangan sampai. Dan nanti pada hari kiamat kita akan dihisap dengan harta tersebut. Dan boleh jadi akan menyeret kita ke neraka. Yang kelima, wa min khalilin makir. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sahabat, dari teman setia yang pandai bermakar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya selalu memperhatikan aku, hatinya terus mengawasi aku. In ra'a hasanatan dafana. Kalau dia melihat kebaikan, dia tutupin kebaikan aku. Wa in ra'a sayyi'atan adzaaha. Kalau melihat aku berbuat salah, dia sebarkan kemana-mana. Maka baca doa itu. Dan ada sebuah doa juga yang sering Nabi baca di majlisnya bersama para sahabatnya. Dengan itu anak akan menutup kajian ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.